Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasaru wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, dan juga jutaan nikmat yang lainnya yang tidak kita bisa hitung satu persatu, sehingga kita dapat terus istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya sebagai manusia, sebagai hamba yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia agung, junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan bersama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang Rasulullah menyingkap tabir masa depan. Kaum muslimin wal muslimat, Rasulullah SAW mengungkapkan penglihatan beliau tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, termasuk kebangkitan Islam. Penglihatan itu tentu bukan ramalan, melainkan nubuat, kabar yang diberitakan Rasulullah SAW bahwa akan terjadi sesuatu jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada abad ke-16 seorang warga Prancis keturunan Yahudi meramalkan bahwa pada abad ke-20 manusia akan melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Pada abad ini pula terjadi peristiwa yang tidak bisa dibayangkan manusia pada abad itu, seperti ditemukannya energi nuklir, wabah virus mematikan atau AIDS, gempa yang amat dahsyat, bahkan runtuhnya menara kembang World Trade Center di New York pada tanggal 11 September tahun 2000. Ramalan 400 tahun yang lalu itu pun menjadi kenyataan, persis seperti yang dikatakannya. Peramal itu tak lain adalah Michael de Notre Dame alias Michael Nostradamus. Konon ia meramal melalui penelitian terhadap buku-buku kuno tentang sihir, astrologi, dan bakat khususnya sendiri yang mampu mencapai trans dengan menatap semangkuk air panas yang mengeluarkan uap. Ia mencatat ramalannya di dalam 1000 kuatrain atau sajak 4 baris yang dibagi menjadi 10 bagian. Ramalan ini dinamakan The Centuries, yang kemudian para ahlinya disebut Nostradamus. Karena keakuratan serta keterperincian ramalannya yang dianggap luar biasa, Nostradamus dikagumi masyarakat Eropa. Orang-orang pun berlomba mempelajari The Centuries. Pengaruh Nostradamus semakin meluas hingga ke berbagai belahan dunia.
Malah ada juga yang sudah mempersiapkan diri sejak dini menghadapi peristiwa masa depan yang telah dilamarkan itu. Salah satu ramalan Nostradamus tentang masa depan adalah adanya kebangkitan agama dunia baru, The New World Religion, pada abad ke-21. P.G. Hewitt dan Peter Lorre, para ahli Nostradamus, dalam bukunya The End of the Millennium berpendapat agama dunia yang baru itu adalah agama Islam. The New World Religion akan dipimpin seorang yang disebut The Man from the East. Dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Kemunculannya menggemparkan timur dan barat. Ketika muncul, dia memakai sorban biru atau the blue turban, dan dia merayakan hari Kamis malam sebagai hari istimewa bagi dirinya, kata mereka. Kaum muslimin wal muslimat, bagaimana sikap kita terhadap ramalan itu? Apakah karena ia meramalkan kebangkitan Islam, lantas umat Islam begitu saja mempercayai ramalannya? Kaum muslimin, sesungguhnya Nostradamus tidaklah lebih dari seorang peramal. Begitu juga dengan peramal-peramal lain yang buku ramalannya terkenal akurat dan terperinci, seperti ramalan Jayabaya, ramalan Rangga Warsita, dan lain-lain. Ramalan mereka bisa saja menjadi kenyataan, tapi banyak pula yang tidak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan umat Islam melarang, sekali lagi melarang umatnya mempercayai ramalan peramal. Rasulullah Muhammad SAW sendiri pernah mengungkapkan penglihatan beliau tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, termasuk kebangkitan agama Islam, persis seperti yang diungkapkan oleh Nostradamus tadi. Tapi penglihatan ini bukan ramalan, melainkan nubuat. Sekali lagi, penglihatan Nabi ini bukan ramalan, melainkan nubuat, yaitu kabar yang diberitakan Rasulullah SAW bahwa akan terjadi sesuatu jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini, maksudnya umat Islam, pada awal setiap 100 tahun seorang mujadid yang bakal memperbarui atau menghidupkan urusan agamanya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar Asqalani. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, telah berlaku zaman kenabian di atas kamu, maka berlakulah zaman kenabian itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian berlakulah zaman kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin yang berjalan seperti zaman kenabian, maka berlakulah zaman itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya. Lalu berlakulah zaman pemerintahan yang menggigit atau zaman fitnah. Berlakulah zaman itu seperti yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya pula. Kemudian berlakulah zaman penindasan dan penjoliman atau zaman pemerintahan diktator. Dan orang ulama terkemuka asal Kairo, Mesir, yang bernama Muhammad Waliullah An-Nadawi berhasil mengumpulkan 188 nubuat Rasulullah
tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa sahabat dan menjelang hari kiamat. Nubuat ini dikumpulkan dari hadis-hadis baik sahih, hasan maupun dhaif, dan disatukan dalam buku berjudul Menyingkap Tabir Masa Depan yang diterbitkan di Jakarta. Salah satu nubuat yang sangat menggemparkan pada masa sahabat adalah kemenangan bangsa Romawi atas Persia. Menurut perhitungan orang-orang pada masa saat itu, mustahil Romawi menang atas Persia. Kisahnya bermula saat kaum muslimin dan kaum musyrikin di kota Mekah bertaruh. Siapa yang menang di antara dua kekuatan dunia yang ada pada saat itu? Kaum muslimin menduga bangsa Romawi, sebab menurut perhitungan kaum muslimin ketika itu bangsa Romawi adalah ahlul kitab karena mereka menganut agama Nasrani, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sementara kaum musyrikin karena sama-sama menyembah berhala berpendapat bahwa yang akan menang adalah pasukan Persia. Kaum muslimin mengemukakan hal tersebut kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menyampaikannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hai Abu Bakar, sesungguhnya bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia, sabda Rasulullah. Abu Bakar pun menemui kaum musyrikin dan menyampaikan apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Abu Bakar, jika memang benar apa yang diucapkan Muhammad, engkau akan memenangkan uang taruhan ini. Tapi jika tidak, tentu kami yang akan mendapatkannya, kata salah seorang kaum musyrikin. Nah, bagaimana Rasulullah bisa mengetahui hal yang belum terjadi, yaitu kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia, padahal negeri Romawi bermil-mil jauhnya dari Mekah? Apa yang disampaikan Rasulullah tidak lepas dari wahyu ilahi. Ketika Abu Bakar datang kepada Rasulullah, saat itulah Allah mewahyukan kemenangan bangsa Romawi. Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Quran Surah Ar-Rum ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kaum muslimin, kemenangan bangsa Romawi itu sendiri secara logika sangat mustahil, sehingga kaum musyrikin Arab menjadikan ayat tersebut sebagai bahan cemoohan. Mereka berkeyakinan kemenangan yang diberitakan Al-Quran tak akan pernah terjadi kenyataan. Sekitar 7 tahun setelah diturunkannya ayat pertama surah Ar-Rum tersebut, pada bulan Desember tahun 627 Masehi, perang penentu antara kekaisaran Romawi dan Persia terjadi di daerah Nineveh. Dan kala itu pasukan Romawi secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Beberapa bulan kemudian, bangsa Persia harus membuat perjanjian dengan Romawi yang mewajibkan mereka mengembalikan wilayah yang mereka ambil dari Romawi. Keajaiban lain yang diungkapkan dalam ayat ini adalah pengumuman tentang fakta geografis yang tak dapat ditemukan oleh seorang pun di masa itu. Dalam ayat ketiga surah Ar-Rum diberitakan Romawi telah dikalahkan di daerah paling rendah di bumi ini.
Ungkapan adnal audi dalam bahasa Arab diartikan sebagai tempat yang dekat dalam banyak terjemahan. Namun menurut Harun Yahya dalam bukunya Keajaiban Al-Quran, makna harfiah kalimat tersebut adalah tempat paling rendah di muka bumi. Kata adna dalam bahasa Arab diambil dari kata dani yang berarti rendah dan ardi yang berarti bumi. Karena itu adnal audi berarti tempat paling rendah di bumi. Yang paling menarik, tahap-tahap penting dalam peperangan antara kekaisaran Romawi dan Persia ketika Romawi dikalahkan dan kehilangan Yerusalem benar-benar terjadi di titik paling rendah di bumi. Wilayah yang dimaksud ini adalah cekungan Laut Mati yang terletak di titik pertemuan wilayah yang dimiliki Syria, Palestina, dan Yordania. Laut Mati terletak 395 meter di bawah permukaan laut, adalah daerah yang paling rendah di bumi. Hal yang juga sangat menarik dalam fakta ini adalah ketinggian Laut Mati hanya bisa diukur dengan teknik pengukuran modern. Sebelumnya mustahil bagi siapapun untuk mengetahui bahwasannya ini adalah wilayah terendah di permukaan bumi. Nubuat lain yang dikemukakan Rasulullah SAW adalah munculnya barang tambang seperti minyak bumi. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW datang membawa sepotong emas. Emas itu adalah zakat emas yang pertama yang dikeluarkan oleh Bani Salim dari barang tambang yang mereka miliki. Salah seorang utusan Bani Salim itu berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah barang tambang kami yang kami temukan dan cuma satu jenis." Rasulullah menjawab, "Suatu hari nanti akan keluar barang-barang tambang yang lain dan akan ada di dalamnya makhluk Allah yang paling jahat." Kaum muslimin, kini kita melihat negara-negara Islam umumnya adalah negara-negara yang kaya dengan hasil bumi, terutama minyak bumi. 60% minyak yang berada atau yang beredar di seluruh dunia ini berasal dari negara-negara Islam. Sayangnya, hasil bumi yang melimpah ini tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, sehingga pengolahannya diserahkan kepada pihak-pihak lain. Ini adalah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Kaum muslimin wal muslimat, dalam riwayat lain Rasulullah SAW menubuatkan bahwa pada suatu hari nanti agama Islam yang dibawanya akan diterima dan ditolak. Walau hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ini dhaif, keadaan umat sekarang ini persis seperti apa yang diungkapkan hadis tersebut. Sesungguhnya agama ini atau agama Islam keadaannya diterima dan ditolak. Ketahuilah, ketika agama ini diterima, semua anggota kabilah berusaha memahami ajaran agama, sehingga yang tertinggal hanya satu atau dua orang yang fasik dan hina dalam kabilah itu. Jika dua orang fasik dan hina itu bicara, mereka berbicara keras, membentak dan memaksa. Dan ketika agama ini ditolak, semua anggota kabilah meninggalkan semua kebajikan dan tidak ada yang paham ajaran agama kecuali cuma satu atau dua orang. Meskipun dua orang itu paham ajaran agama, mereka berdua adalah hina. Mereka berbicara keras, membentak dan memaksa. Umat ini akan melaknat pendahulunya. Ketahuilah, mereka itu menempati laknat Allah
sehingga mereka meminum minuman keras dengan terang-terangan. Dan ketika perempuan lewat melintas kaum itu, salah satu dari mereka berjalan menuju perempuan itu, lalu menyingkap ujung kainnya sebagaimana dia menyingkap ekor domba. Lalu ada yang berkata, "Ketahuilah, aku melihat perempuan itu dari balik tembok." Ketika orang yang berkata itu berada di antara mereka pada waktu itu, sebagaimana Abu Bakar dan Umar berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran pada waktu itu, ia akan diberi pahala 50 dan termasuk dalam golongan orang-orang yang telah melihat, beriman dan mengikuti aku. Kalau membaca catatan sejarah pada kurun pertama, yaitu pada masa Rasulullah dan sahabat, agama Islam diterima dan dijalani dengan baik. Selanjutnya terjadi penolakan dan penentangan. Lalu makin hari makin bertambah dengan berbagai bentuknya. Dan pada zaman kita sekarang sudah ada penolakan-penolakan secara nyata terhadap ajaran Islam, baik yang dilakukan oleh orang di luar Islam maupun dari umat Islam itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat, suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah untuk melihat situasi keadaan Madinah. Belum lagi beliau melangkah jauh dari kediamannya, seorang laki-laki asing mendatangi beliau dengan tergesa-gesa dan bertanya, "Ya Rasulullah, kapan sih terjadinya kiamat?" Rasulullah tampak terkejut. Beliau tidak mengenal laki-laki itu. Namun beliau yang selalu ramah terhadap siapapun langsung menjawab, "Sesungguhnya yang ditanya belum tentu lebih tahu dari yang bertanya, tapi aku akan memberitahukan engkau tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat." "Apa saja ya Rasulullah?" "Yaitu apabila seorang ibu melahirkan tuannya, apabila orang yang tidak berpakaian dan bertelanjang kaki menjadi pemimpin manusia, dan apabila seorang gembala terus menambah tingkat rumahnya." "Lalu apalagi ya Habibullah?" "Yang lainnya hanya Allah yang mengetahui," sabda Rasulullah SAW. Kaum muslimin, memang apa yang diucapkan Rasulullah adalah sesuatu yang sulit dibayangkan pada masa itu. Masa iya ada seorang ibu yang melahirkan tuannya, padahal lazimnya seorang ibu melahirkan anaknya, bukan tuannya. Ada pula pengembala yang lazimnya pada saat itu termasuk kalangan miskin, bisa membangun rumah yang bertingkat-tingkat. Apa maksudnya? Teka-teki itu ternyata terjawab di zaman kita ini. Yang dimaksud seorang ibu melahirkan tuannya adalah kedurhakaan seorang anak muslim yang kian menjadi-jadi terhadap ibunya. Mereka mulai mendurhakai dan menjadikan ibu mereka seperti hamba yang harus siap dan bersedia setiap saat melayani dan memenuhi permintaannya. Bahkan jika kita membaca di media massa, banyak sekali peristiwa seorang anak menganiaya ibunya, menyiksa, bahkan membunuh ibu kandungnya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Adapun mengenai nubuat Rasulullah tentang akan adanya pengembala yang terus menambah tingkat rumahnya, Muhammad Waliullah An-Nadwi menjelaskan, kata pengembala adalah kiasan untuk orang-orang desa. Artinya, suatu saat nanti orang-orang desa dapat menguasai negara dan sistem perekonomian, dan mereka dapat menumpuk harta
melampiaskan kemauan mereka dengan berlomba-lomba dan berbangga-bangga dalam membangun rumah-rumah atau gedung-gedung bertingkat yang tinggi menjulang. Sekarang ini telah kita saksikan orang-orang desa merantau ke kota. Mereka menjadi pengusaha atau penguasa yang sukses, kemudian membangun gedung-gedung pencakar langit. Nubuat masa depan lainnya yang diungkapkan Rasulullah adalah mengenai peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga banyaknya terjadi al-haraj. Sahabat bertanya, apa itu al-haraj ya Rasul? Rasulullah menjawab, perang dan perang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini membuat salah satu tanda sudah dekatnya kiamat, yaitu banyaknya terjadi peperangan. Tanda-tanda ini sudah ada pada zaman ini. Bencana perang terjadi mana-mana, di Irak, Iran, Lebanon, Afghanistan, dan yang sekarang masih terus terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dan masih banyak lagi pertumpahan darah yang terjadi, baik antara dua negara maupun antar kelompok dalam satu negara, bahkan dalam satu wilayah. Dan ada pula nubuat tentang peristiwa yang bagi masyarakat pada saat Rasulullah masih hidup adalah hal yang mustahil, yaitu wilayah Arab akan menghijau dan dialiri sungai-sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum jazirah Arab menjadi padang rumput dan dialiri sungai-sungai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun sekarang itu bukanlah hal yang mustahil. Dengan teknologi pengairan yang canggih, negeri-negeri yang dahulu terkenal tandus, tidak ada tumbuhan, kini telah berhasil memproduksi gandum. Demikian pula keadaan padang pasir sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi taman-taman yang hijau. Nubuat yang belum terjadi di antaranya, bumi akan mengeluarkan kandungannya. Kaum muslimin wal muslimat, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, bumi akan memuntahkan bagian-bagian yang terpendam dari perutnya, yang berbentuk gumpalan seperti tiang silinder dari emas dan perak. Maka datanglah pembunuh yang mengatakan, untuk inilah aku melakukan pembunuhan. Lalu datang pula pemutus tali persaudaraan yang datang pula dan mengatakan, untuk inilah aku memutuskan hubungan persaudaraan. Kemudian datang pula pencuri yang mengatakan, karena inilah tanganku dipotong. Setelah itu mereka akan meninggalkannya dan tidak mengambil darinya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada pendapat para ulama maupun ahli hadis tentang ramalan mengenai masalah ini. Barangkali kenyataannya akan terjadi pada masa pemerintahan Ahmadi kelak, wallahu alam. Rasulullah juga menubuatkan sungai Euphrat di Irak yang akan menyibak gunung emas. Disampaikan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, ia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum sungai Euphrat menyingkapkan gunung emas di bawahnya, di mana orang-orang saling membunuh untuk memperebutkannya, sehingga dari 100 orang akan terbunuh sebanyak 99, dan setiap orang di antara mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah satu-satunya yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Muhadis dari India, Syekh Muhammad Zakaria
Kandahlawi mengungkapkan peristiwa tersebut akan terjadi setelah keluarnya Al-Mahdi. Masih banyak lagi nubuat masa depan yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penulis asal Malaysia dalam milisnya mengungkapkan, orang-orang non-muslim mempunyai perhatian khusus terhadap nubuat-nubuat Rasulullah ini. Mereka amat peka terhadap hadis-hadis yang menyebut secara khusus kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam berarti kejatuhan dan kekalahan mereka. Itu artinya umat non-muslim pun mempercayai nubuat Rasulullah SAW. Nubuat merupakan bagian terpenting dari tanda-tanda kenabian yang mengandung tantangan bagi akal manusia. Ia merupakan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia dan tidak bisa pula diketahui melalui pendekatan magik atau ilmu nujum. Tapi nubuat itu adalah mutlak pemberitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan merupakan salah satu bentuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, Rasulullah SAW memberitahukan kepada semua makhluk dari awal penciptaannya, kemudian musnah, lalu dibangkitkan kembali. Kabar tentang itu semua beliau sampaikan dalam satu majelis, termasuk di dalamnya tentang ajaran-ajaran Islam, tentang kehidupan dan janji-janji Allah. Kemampuan Rasulullah tersebut merupakan suatu kejadian yang luar biasa dan merupakan bagian dari mukjizat. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan nubuat-nubuat yang sudah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah Al-Fakir kemukakan tadi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf bila ada kehilapan dan salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.